Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sanasya Syarafina. Saya merupakan mahasiswi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai integrasi SCADA menggunakan Rod Rate, Web IQ, Control X, Bosch Rexroth, dan PLC Schneider. Video ini bertujuan untuk menjelaskan beberapa outline dari praktikum yang sudah dilakukan pada satu semester belakangan ini. Sebelumnya kita kenalan dulu sama yang namanya SCADA. SCADA merupakan Supervisory Control and Data Acquisition atau sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengawasi atau memonitoring, mengendalikan atau mengontrol dan juga mengumpulkan data atau data acquisition dari proses industri secara real time dan terpusat. Nah, sekarang ini banyak diterapkan pada sistem industri yang bersifat berskala besar dan tersebar secara geografis seperti pembangkit dan distribusi listrik, terus juga ada sistem air bersih dan limbah, juga ada industri minyak dan gas, dan juga ada manufaktur dan otomasi pabrik. Nah, dengan SCADA, operator juga dapat memantau kondisi proses, melihat status peralatan, serta melakukan pengendalian jarak jauh melalui antarmuka grafis. Terus fungsi utama dari SCADA ini ada yang pertama itu tadi monitoring atau pengawasan. Nah, SCADA ini menampilkan kondisi proses industri secara real time seperti tegangan, arus, suhu, tekanan, kecepatan motor, status, dan masih banyak lagi. Ditampilkan dalam bentuk grafik, indikator, dan mimik diagram. Terus juga ada yang kedua itu fungsinya adalah sebagai kontrol atau pengendalian. Nah, operator dapat melakukan pengendalian proses seperti menghidupkan dan mematikan motor, mengatur set point, mengubah mode operasi, dan masih banyak lagi. Terus ada data acquisition atau pengambilan data. Nah, SCADA ini mengumpulkan data dari sensor dan perangkat lapangan secara terus-menerus untuk analisis performa sistem, terus dokumentasi dan pelaporan, dan juga evaluasi dan pengambilan keputusan. Terus selanjutnya ada sebagai alarm dan event handling. Nah, SCADA ini memberikan alarm jika terjadi kondisi abnormal seperti overcurrent, overtemperatur, atau kegagalan sistem, dan juga historian dan reporting. Nah, data yang terkumpul disimpan sebagai data historis yang digunakan untuk analisis trennya, audit sistem, maupun laporan operasional harian atau bulanan. Selanjutnya, proses kerja SCADA itu meliputi beberapa proses utama. Yang pertama itu ada sensor dan aktuator dulu. Jadi sensor membaca variabel fisik ya seperti suhu, tekanan, arus. Lalu aktuator menjalankan perintah dari motor, valve, dan sebagainya. Lalu data dari sensor dikirim ke RTU atau Remote Terminal Unit atau PLC, Programmable Logic Control, untuk diproses. Lalu komunikasi data dikirimkan ke sistem SCADA melalui jaringan komunikasi seperti Ethernet, Modbus TCP atau RTU, atau Profbus atau OPC. Terus server menerima, lalu memproses dan menyimpan datanya ke database. Lalu operator memantau dan mengendalikan sistem melalui tampilan grafis di HMI. Selanjutnya, perintah dari operator sebagai feedback ke lapangan ya, itu dikirimkan kembali lagi ke PLC untuk mengendalikan proses. Ini ada komponen utama dari SCADA. Yang pertama itu ada field device atau sensor-sensor, terus ada RTU, ada PLC, sistem komunikasi, server SCADA, dan HMI. Nah, untuk sensor ini berfungsi sebagai mengukur besaran fisik yang pada suatu proses industri seperti mengukur suhu, tekanan, level arus atau tegangan, lalu mengubah besaran fisik itu menjadi sinyal listrik dari analog atau digital agar dapat diproses oleh sistem kontrol. Terus aktuator itu berfungsi untuk menjalankan perintah dari sistem kontrol, mengubah sinyal listrik tadi menjadi aksi fisik seperti membuka atau menutup valve, menggerakkan motor, terus mengaktifkan relay atau kontaktor, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada RTU, itu fungsinya untuk mengumpulkan data dari sensor di lokasi yang jauh, lalu mengirimkan data ke pusat SCADA, menerima perintah kontrol dari SCADA, dan meneruskannya ke aktuator. Nah, umumnya digunakan pada sistem yang tersebar secara geografis. Terus ada PLC, itu yang pertama itu fungsinya menjalankan logika kontrol otomatis sesuai program, terus juga mengolah input dari sensor dan menghasilkan output ke aktuator, dan juga menjaga proses tetap berjalan walaupun koneksi ke SCADA terputus, dan juga menjadi penghubung utama antara sistem lapangan dan SCADA.
Selanjutnya ada sistem komunikasi. Komunikasi yang digunakan berfungsinya itu sebagai mengirim dan menerima data antara sensor, PLC, RTU, server SCADA, dan HMI, dan juga menjamin data dikirim secara cepat, akurat, dan andal, dan juga menggunakan protokol seperti Modbus TCP atau Profibus atau Ethernet atau OPC UA. Selanjutnya ada server SCADA, itu fungsinya itu menerima dan mengolah data dari PLC RTU, menyimpan data ke dalam database, dan mengelola alarm, event, dan logging system, terus juga menyediakan data untuk ditampilkan pada HMI dan laporan. Selanjutnya ada HMI atau Human Machine Interface, itu berfungsi untuk menyediakan antar muka, antar operator, dan juga sistem SCADA, dan juga menampilkan grafik real time, status peralatan, alarm, dan notifikasi, memungkinkan operator melakukan kontrol manual dan pengaturan parameter. Selanjutnya ada protokol komunikasi. Protokol komunikasi SCADA adalah aturan dan standar yang digunakan untuk pertukaran data antara perangkat lapangan atau sensor, PLC RTU, server SCADA, dan HMI. Nah, protokol ini memastikan data dikirim secara akurat, andal, dan real time meskipun sistem terdiri dari perangkat berbeda vendor. Fungsinya dari protokol komunikasi ini, yang pertama ada mengatur format data yang dikirim dan diterima, yang kedua menentukan mekanisme pengalamatan perangkat, yang ketiga menjamin keandalan dan integritas data, yang keempat mengatur metode pengiriman atau request response atau publish subscribe, yang kelima itu memungkinkan integrasi antar perangkat multi vendor. Terus juga jenis-jenis protokol komunikasi SCADA diantaranya ada yang pertama itu Modbus. Nah, Modbus ini merupakan protokol komunikasi yang paling umum, sederhana dalam sistem SCADA. Karakteristiknya itu dikembangkan oleh Modicon, bersifat open protokol, dan juga menggunakan arsitektur master dan juga slave atau client dan juga server. Jenis Modbusnya ini ada Modbus RTU atau TCP. Kalau RTU itu berbasis serial yaitu RS485 atau RS232. Kalau TCP itu berbasis Ethernet. Nah, kelebihannya mudah diimplementasikan dan didukung hampir semua PLC. Kekurangannya tidak memiliki sistem keamanan bawaan dan juga kurang efisien untuk data yang besar. Selanjutnya ada Ethernet atau IP, merupakan menggunakan teknologi Ethernet dengan protokol industri. Karakteristiknya yang pertama itu ada kecepatannya tinggi dan juga umumnya digunakan pada PLC Allen Barkley, dan juga mekanisme komunikasi SCADA itu yang pertama ada master dan juga slave, itu client dan juga server. Jadi master meminta data, slave merespon, dan itu contohnya ada di Modbus RTU dan Modbus TCP yang kita gunakan ini. Nah, Modbus TCP IP ini adalah protokol komunikasi industri yang digunakan untuk pertukaran data antar perangkat otomasi PLC RTU, SCADA, dan HMI melalui jaringan Ethernet, TCP, atau IP. Nah, Modbus TCP IP ini merupakan pengembangan dari Modbus RTU yang sebelumnya menggunakan komunikasi serial, sehingga memiliki kecepatan dan fleksibilitas yang lebih tinggi. Nah, karakteristik dari TCP IP ini menggunakan jaringan Ethernet dan juga berbasis TCP IP pada port 502, menggunakan model komunikasi klien dan juga server dan juga bersifat open protocol. Arsitekturnya itu ada klien yang berfungsi untuk mengirimkan permintaan request ke server, contohnya itu SCADA, HMI, komputer, dan juga Node-RED, dan juga servernya itu berfungsi untuk merespons permintaan dari klien, contohnya ada PLC, RTU, atau perangkat lapangan. Nah, struktur data dari Modbus TCP itu coil 0 XXXX, fungsinya itu output digital, terus ada discrete input itu 1 sekian, lalu ada itu fungsinya sebagai input digital, terus ada input register itu 3 sekian, itu input analog, dan juga holding register 4 sekian data analog. Kelebihan dari Modbus TCP IP ini, kecepatan komunikasinya tinggi, mudah dikonfigurasikan, mendukung jaringan luas, kompatibel dengan banyak perangkat industri. Untuk kekurangannya itu tidak memiliki sistem keamanan bawaan dan juga rentan terhadap gangguan jaringan jika tidak diamankan. Selanjutnya itu ada Node-RED. Nah, Node-RED merupakan platform pemrograman berbasis flow atau flow-based programming yang digunakan untuk mengintegrasikan perangkat dan layanan dengan cara visual. Node-RED ini dikembangkan oleh IBM dan berjalan di atas Node.js sehingga ringan, fleksibel, dan mudah dikembangkan. Dalam sistem otomasi dan SCADA, Node-RED ini sering digunakan sebagai middleware atau jembatan komunikasi antara PLC, RTU, SCADA, database, dan aplikasi web. Node-RED ini
bekerja dengan konsep node dan flow, yaitu input node mengambil data dari sumber tertentu seperti Modbus TCP, MQTT, HTTP atau sensor IoT. Lalu ada processing node mengolah data seperti filter, konversi data, perhitungan, logika kontrol sederhana, dan juga output node itu mengirimkan data ke tujuan seperti dashboard, database, SCADA, PLC. Nah, komponen utama dari Node-RED ini yang pertama ada node atau blok fungsional yang memiliki yang mewakili suatu proses seperti Modbus read atau write, terus function, switch, delay, dashboard, dan juga ada flow itu rangkaian node yang membentuk suatu sistem kerja tertentu. Terus aja seperti flow monitor PLC, flow control motor, flow logging data SCADA. Terus juga ada editor, merupakan editor Node-RED berbasis web dan digunakan untuk mendesain flow, mengonfigurasi node, melakukan debugging, dan juga ada dashboard, memungkinkan pengguna membuat tampilan HMI berbasis web seperti grafik, gauge, tombol kontrol, indikator status. Nah, kelebihan dari Node-RED ini mudah digunakan, itu visual programming, mendukung banyak protokol industri, fleksibel dan open source, dan juga mudah dikembangkan dan dikustomisasi. Sedangkan untuk kekurangannya itu tidak cocok untuk kontrol real time kritis, dan juga keamanan perlu dikonfigurasi tambahan bergantung pada kestabilan jaringan. Sebelumnya ini kita belajar juga mengenai sedikit dari EcoStruxure, cara penggunaan EcoStruxure sebagai slave-nya ya. Pertama kita buka EcoStruxure di member choice, terus continue. Kita inaktifkan dulu semuanya. Kita buka ke configuration, kita pakai sesuai dengan praktikum, kita pakai yang TM221CE16R. Ini yes saja. Langsung terreplace secara otomatis. Selanjutnya kita buka dari ETH1-nya ya. Ini di sini propertinya dulunya untuk diinaktif dan juga langsung di-apply-kan saja. Terus di konfigurasinya kita lihat kita di IP address-nya kita ganti 192.168 1 dan 50. Oke, ini semua security parameternya kita checklistkan. Terus kita apply. Oke, sesudahnya kita buka Modbus. Ini dilihat, ini seperti ini settingannya. Juga Modbus TCP-nya kita buka. Enable Modbus TCP IO Scanner. Setelah itu di serial line kita buka. Ini baud rate 19.200 seperti event. Kita pakai medium physical medium RS485. Oke. Ini transmission modenya kita pakai RTU dan juga addressingnya sebagai slave ya. Kita langsung ke program ya. Pertama ini menggunakan red VR. Ini red VAR. Ini kita masukkan saja, tambahkan coil NO, terus kita tambahkan kontak NO, terus juga kita tambahkan coil, terus juga di bawahnya kita tambahkan rung baru, kontak baru NO dan juga coil. Di sini address yang rung 0 kita pakai di memory 50 dan coilnya memory 51. Terus untuk rung satunya kita pakai memory 10 dan outputnya motor 0. Selanjutnya
decommissioning. Ini kita checklist dulu 192 Ethernet device-nya. Terus pilih local device-nya pakai yang mana, com dari mana, dan juga nanti kita tinggal login. Itu pastikan sudah tercolok ke dalam si Schneider-nya. Setelah login, kalian bisa PC to controller download dan start controller. Program yang udah kita buat, ladder diagram PLC Bose Rexroth yang udah kita buat, ini untuk mengatur dari motor, beberapa inputan dari on, terus juga ada counter ya, di sini di counter, terus kita mengaktifkan buzzer, beberapa motor dan juga valve. Ini untuk kelembapan dan suhu. Nah, ini value-nya, ini nanti diliatin suhunya juga berapa di sini. Nah, data layer real time-nya. Terus application point ininya, ladder diagramnya. 2, 3. Coba dulu aja. Ini di start. Tombol 00 adalah input start. Apa jelasin dulu aja input output ya? Itu start. Iya boleh. Diulang. Lanjut. Ada. 00. Ini digital input 0 start. Ini TLB. TLB1. Itu Iya. sensor atas apa ya? Atau Atas ya. Atas ini TLB2 sensor bawah. Ada buzzer, terus motor, Valve. MV1, MV2. iya, motor dulu. Di start. MV1 membuka, mengisi, lalu timer 5 detik, motor nyala. Nah, misalkan dari sini, Ya. untuk sensor 2 naik, sensor 1. Nah, karena sudah menyentuh, Rendah. Membuang. ya membuang, valve 1 menutup, valve 2 membuka untuk membuang. Akhirnya turun nih, sensor 1 terlepas, sensor 2 lepas. Nah, ngulang lagi. Sampai 5 kali. Iya, 5 kali. Spread. Nah, sekarang bisa lagi, dicepetin aja, habis buang. Nah, ulang terus, dicepetin aja. Kreatif sih. Ya. Kenapa ini? 4 apa 5? Atau Nah, selesai. udah ngulang. Terus tombol Start lagi. start lagi, ulang lagi. Ya, Contoh. Mulai. langsung aja. Iya. Nah, saya dimulai. Ini mulai. 5 detik, 5 detik motor nyala. Nah, setelah itu TLB1 air mengisi. Iterasi selama kelihatan nggak? Siklusnya 4 kali 4 kali. Setelah iterasi 4 kali selesai, selesai. Nah, buzzer akan menyala dan indikasi lampu akan menyala. Pokoknya dari sini perbedaannya adalah yang pertama ada pembedaan dari dua PLC pertama PLC Schneider dan PLC Bose Rexroth modular. Di PLC ini akan mengatur output berupa valve, buzzer, dan juga lampu indikator. Kalau di sini itu akan mengindikasikan untuk motor yang mengadu. Oke, pada praktikum kali ini kita mencoba menggunakan HMI dari Rexroth dengan ladder dari Schneider, di mana yang dicoba fokuskan adalah nilai dari value di sini merupakan memori yang ada di programming. Jadi di sini intinya adalah kita akan menghubungkan dari HMI terhadap ladder dan controller, di mana HMI ini menunjukkan nilai yang merepresentasikan dari memori tersebut. Contoh pertama, jika push button 1 ditekan dan memori satunya itu menyala, atau maka di sini akan direpresentasikan menyala. Begitu pula dengan push button lainnya. Oke, done.